Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daisy Nursa Fitri dengan NIM 1920201065, kelas PGMI 02 angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester seminar proposal dengan dosen pengampu Muhammad Apandi MPD. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai seminar proposal yang telah saya buat yang berjudul Analisis Gaya Belajar Peserta Didik Berprestasi di kelas 5 SD Negeri 138 Batu Raja. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan sedikit mengenai isi dari seminar proposal yang telah saya buat. Yang pertama ialah latar belakang. Perlu kita ketahui bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu dengan lingkungannya melalui pengalaman atau latihan untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru. Karena belajar merupakan bagian yang tidak mungkin bisa kita tawar lagi. Karena di dalam kehidupan setiap manusia, belajar itu adalah wajib. Dan perlu kita ketahui juga bahwa belajar biasanya menjadi kegiatan yang tidak menarik perhatian siswa. Penyebabnya ialah rasa malas dari siswa itu sendiri, serta rendahnya motivasi belajar yang berimplikasi kepada prestasi yang diraih oleh siswa dan menjalar pada sikap-sikap negatif lainnya. Semisalnya, berkelahi, kekerasan terhadap teman, penyalahgunaan bahasa yang didapat anak dari bermain ponselnya, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena anak yang enggan mengalihkan perhatiannya pada hal lain yang lebih baik dan menarik bagi mereka. Keberhasilan seorang siswa tidak lepas dari pengaruh gaya belajarnya. Di dalam mencapai prestasi belajarnya sangat dipengaruhi oleh faktor tertentu. Adapun salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya ialah cara belajar siswa atau yang dikenal sebagai gaya belajar siswa berprestasi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya ialah cara belajar siswa atau yang dikenal sebagai gaya belajar. Cara belajar merupakan suatu karakter yang dimiliki oleh setiap individu di dalam mengolah setiap informasi yang didapat. Setiap individu cenderung memiliki cara belajar yang berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri bagi setiap individu. Mengenai gaya belajar, berkaitan dengan prestasi belajar, pendidikan merupakan suatu pengalaman penting yang pasti dialami oleh setiap individu dan harus dilakukan agar mereka bisa menyesuaikan dan juga bisa menempatkan diri di lingkungan sekitar. Melalui pendidikan, individu akan mulai memahami mengenai betapa pentingnya kehidupan. Dari dulu sampai sekarang, di dalam pendidikan, diharapkan setiap individu dapat mengikuti pendidikan dan diharapkan dengan adanya pendidikan ini dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas serta cerdas dalam memilih segala sesuatu, baik dari ilmu pengetahuan dan keimanan. Salah satu upaya di dalam mencerdaskan bangsa Indonesia ialah dengan cara meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, yang bisa direalisasikan melalui kegiatan pendidikan, termasuk di dalam kegiatan belajar di sekolah. Berkaitan dengan gaya belajar, peserta didik yang sesuai dengan cara mereka melakukan kegiatan belajar akan sangat memberikan dampak positif bagi mereka. Bukan cuma dapat memberikan perbaikan yang cepat, namun terlebih lagi akan dapat menjadi obat di dalam jangka waktu yang lama bagi peserta didik untuk selalu berusaha berprestasi di sekolah. Sehingga keunikan individu harus diperlihatkan sebagai sebuah perbedaan. Pribadi yang utuh dengan keunikan akan menjadikan suatu proses belajar dengan gaya-gaya belajar yang unik pula. Gaya belajar yang unik dapat dipandang sebagai sebuah keunggulan yang patut disadari oleh setiap individu. Pengenalan gaya belajar peserta didik diharapkan dapat membantu guru dalam menyesuaikan antara gaya belajar siswa dengan gaya belajar guru. Sedangkan prestasi belajar yang dimiliki peserta didik erat hubungannya dengan bagaimana cara ia belajar. Nah, yang mana pada usia ini individu belum dapat mengatasi masalah keterbatasan pemikiran. Dengan kata lain, individu belum memiliki kemampuan mengkoordinasi dengan baik terhadap kemampuan kognitifnya, sehingga pada akhirnya keunikan individu perlu diperhatikan sebagai sebuah perbedaan. Pribadi yang utuh dengan keunikan akan menjadikan proses belajar dengan gaya-gaya belajar yang unik pula.
Berdasarkan observasi di lapangan, di SD 138 Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku, dalam proses belajar mengajar di kelas 5 yang terdapat 32 peserta didik, peneliti mengamati gaya belajar peserta didik khususnya pada 4 siswa yang memiliki nilai tertinggi dalam kelas. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, terdapat perilaku-perilaku yang bervariasi dan yang tampak pada siswa saat pembelajaran berlangsung. Ada yang fokus memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran, ada yang fokus mendengarkan penjelasan guru dan juga sibuk menulis apa yang dikatakan oleh guru tersebut, dan ada juga siswa yang asik melakukan kegiatan fisik, yaitu mengganggu temannya belajar, bermain-main dan ribut di belakang. Sehingga dari observasi tersebut menunjukkan perbedaan gaya belajar siswa pada saat proses belajar mengajar. Nah, sangat penting untuk mengetahui gaya belajar siswa karena peserta didik memiliki kecenderungan pada gaya belajar untuk mengelola informasi yang diberikan dengan cepat dan mudah dipahami. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan guru pun harus memahami preferensi belajar siswa dan preferensi dirinya dalam mengajar. Dengan adanya hal tersebut, akan mempermudahkan siswa untuk menerima informasi baru dan memahami dengan cepat, akurat, dan efektif. Demikian juga dengan guru, akan mudah mentransformasikan bahan ajar dengan cepat, akurat, dan efektif juga. Di samping itu, yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kebanyakan seorang pengajar beranggapan bahwa ketika mereka mengajarkan bahwa yang sama dengan metode yang sama, penilaian yang sama terhadap semua siswa, maka hasil yang diperoleh oleh siswa adalah sama atau seimbang. Sedangkan gaya belajar siswa itu mempengaruhi nilainya. Sehingga bila dipatok bahwa siswa tersebut sama dan seimbang mendapatkan pembelajaran yang telah guru tersebut berikan, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai sebuah asumsi dalam kegiatan belajar siswa. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, saya membuat beberapa identifikasi masalah, seperti siswa sibuk menulis apa yang dikatakan guru dalam proses belajar mengajar. Juga siswa memperhatikan apa yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar, serta siswa mengganggu temannya yang sedang belajar dalam proses belajar mengajar. Dan terakhir adalah perbedaan gaya belajar peserta didik di dalam kelas 5 yang bisa dilihat melalui perilaku-perilaku yang tampak pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya adalah batasan masalah. Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka saya membatasi permasalahan hanya membahas mengenai analisis gaya belajar peserta didik berprestasi di kelas 5 SD Negeri 138 Batu Raja. Mengenai rumusan masalahnya, berdasarkan batasan masalah di atas yang telah saya sebutkan tadi, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana gaya belajar peserta didik berprestasi di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 138 Batu Raja. Yang kedua adalah bagaimana strategi yang diterapkan guru dalam menghadapi berbagai gaya belajar siswa berprestasi akademik kelas 5 unggulan di SD Negeri 138 Batu Raja. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan tadi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah gaya belajar peserta didik berprestasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 138 Batu Raja. Dan juga untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan guru dalam menghadapi berbagai gaya belajar siswa berprestasi di kelas 5 unggulan. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai sumber data penelitian. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai teknik yang mendukung. Di sini saya menggunakan data kualitatif, di mana data kualitatif ini merupakan data yang diwujudkan dalam kata keadaan atau sifat yang merupakan kelanjutan kualitasnya. Ini adalah teknik pengumpulan data.
Ada beberapa cara atau teknik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik berprestasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada setting atau kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data. Lebih banyak pada observasi berperan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dan juga di sini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif deskriptif ini lebih berfokus kepada cara peneliti untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu situasi, keadaan, atau bidang kajian yang menjadi objek penelitian. Metode kualitatif digunakan sebab permasalahan belum terlalu jelas, holistik, kompleks, dinamik, dan penuh makna. Dengan ini, maka penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu objek penelitian yang belum jelas dan penuh makna dengan sistematis, faktual, dan akurat. Seperti judul saya mengenai analisis gaya belajar peserta didik berprestasi di kelas 5 SD 138 Batu Raja. Baiklah, saya rasa cukup sekian mengenai deskripsi singkat tentang seminar proposal yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.